Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsan Nurbania dengan NIM 1905445 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro B Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil artikel jurnal saya yang berjudul Mengenal Karakter Seseorang Melalui Kebiasaannya Menggunakan Telepon Genggam. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Untuk format artikel jurnal ini, di antaranya ada judul, kemudian nama penulis, kemudian ada afiliasi, pos L, selanjutnya ada abstrak, kemudian disertai dengan kata kuncinya. Bagian pertama yaitu bagian pendahuluan, di antaranya yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penyusunan. Kemudian di bagian kedua ada kajian pustaka yang meliputi materi yang mengenai judul yang dibahas. Ini di sini ada pengertian karakter, macam-macam karakter, faktor-faktor yang mempengaruhi karakter seseorang. Kemudian ada juga pengertian kebiasaan, mengapa karakter seseorang berbeda-beda. Kemudian ada pengertian telepon genggam dan manfaat telepon genggam. Dan bagian yang terpenting yaitu ini bagian hasil analisis yang meliputi pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, di sini juga ada keterkaitan antara kebiasaan dan karakter, dan bagian terakhir yaitu bagian penutup yang meliputi simpulan dan saran. Baik, yang pertama akan saya jelaskan mengenai bagian pertama yaitu judul, mengenal karakter seseorang melalui kebiasaannya menggunakan telepon genggam. Nah, ini di bagian judul. Kemudian ini nama penyusunnya, yaitu nama saya, Nengsan Nurbania. Kemudian ada nama afiliasi. Di sini Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ini ada alamat, dan ini ada email yang saya gunakan. Nah, selanjutnya ada bagian abstrak. Abstrak merupakan keseluruhan atau gambaran umum mengenai artikel jurnal yang saya buat. Nah, di sini saya akan bacakan beberapa poin-poinnya saja. Nah, di sini ada telepon genggam digunakan sebagai media komunikasi atau informasi. Ya, ini merupakan saya ambil dari latar belakang. Kemudian ini pun ada tujuan dari penyusunan artikel ini yaitu untuk menganalisis karakter seseorang dari kebiasaannya menggunakan telepon genggam. Nah, kemudian ini saya mencantumkan metode penelitian yang saya gunakan, yaitu menggunakan metode kuesioner. Metode kuesioner disebarkan melalui software Google Form. Kemudian datanya dianalisis dengan metode kuantitatif dan dijelaskan secara rinci dengan metode deskriptif kualitatif. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar mahasiswa sering menggunakan telepon genggam, dan lebih dari setengah responden menyadari bahwa karakter seseorang dapat diketahui dari caranya memegang telepon genggam. Nah, ini kemudian ada kesimpulan, yaitu telepon genggam memberikan banyak manfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dari kebiasaan menggunakan telepon genggam dapat memperlihatkan karakter seseorang, khususnya dari cara seseorang memegang telepon genggam. Dari keempat tipe memegang telepon genggam tersebut dapat diketahui karakternya masing-masing. Di antaranya, keempat tipe tersebut beberapa di antaranya memiliki karakter yang sama.
Nah, di sini ada kata kunci dalam artikel jurnal ini, yaitu kata kuncinya karakter, kebiasaan, dan telepon genggam. Nah, kata-kata tersebut sering muncul dalam kutipan dalam kalimat artikel jurnal ini. Nah, ini kemudian ada abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, bagian pertama yaitu bagian pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya memilih judul ini. Nah, di era disrupsi 4.0 ini, alat elektronik seperti telepon genggam sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Nah, ini berdasarkan apa yang saya amati selama ini. Kemudian, telepon genggam ini merupakan barang wajib yang harus dipunyai oleh masyarakat pada saat ini, katanya. Nah, sehingga tidak heran jika kebanyakan masyarakat sangat bergantung pada telepon genggam. Oleh karena itu, karakternya pun saking seringnya seseorang menggunakan telepon genggam, maka tanpa dia sadari, karakternya itu dapat dilihat dari caranya menggunakan telepon genggam. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menyusun sebuah artikel ilmiah yang berjudul Mengenal Karakter Seseorang Melalui Kebiasaannya Menggunakan Telepon Genggam. Adapun batasan masalah dari penyusunan artikel ilmiah ini agar topik atau rumusan masalah yang dibahas tidak meluas kemana-mana. Nah, maka penulis membatasi masalah meliputi yang pertama, objek penelitiannya mencakup mahasiswa teknik elektro UPI 2019. Kemudian, batasan dari penggunaan telepon genggam di atas hanya mencakup cara memegang telepon genggam. Nah, dan terakhir, terdapat beberapa kriteria yang menjadi faktor untuk menentukan karakter seseorang yang dikelompokkan ke dalam 4 tipe cara memegang telepon genggam. Nanti ada gambar, yaitu 4 cara memegang telepon genggam. Itu nanti saya sisipkan di pembahasan. Kemudian, ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya buat di atas, diperolehlah gambaran bahwa telepon genggam sangat berpengaruh dalam kehidupan. Maka, saya membuat rumusan masalah di antaranya. Yang pertama, apa yang dimaksud karakter? Yang kedua, apa kaitan antara kebiasaan dengan karakter seseorang? Ketiga, seberapa besar kesadaran seseorang dalam memahami karakternya? Yang keempat, seberapa sering seseorang menggunakan telepon genggam? Yang kelima, bagaimana cara seseorang memegang telepon genggam? Dan yang keenam, bagaimana cara mengetahui karakter seseorang melalui kebiasaannya menggunakan telepon genggam? Nah, di sini ada tujuan dari penulisan artikel ini, diantaranya yaitu untuk mengetahui apa itu karakter, apa keterkaitan antara kebiasaan dengan karakter, seberapa besar orang memahami karakter, dan bagaimana seseorang menggunakan telepon genggam, serta menganalisis karakter seseorang dari kebiasaannya menggunakan telepon genggam. Adapun manfaat dari penyusunan artikel jurnal ini diantaranya yaitu memberikan wawasan mengenai apa itu karakter beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca mengenai keterkaitan antara kebiasaan dengan karakter. Yang ketiga, dapat mengetahui karakter seseorang dari kebiasaannya menggunakan telepon genggam. Dan yang terakhir, dapat dijadikan bahan referensi dan kepustakaan untuk memperdalam pengetahuan mengenai cara mengetahui karakter seseorang dari salah satu kebiasaannya. Nah, kemudian ini masuk ke metode penyusunan. Dalam penyusunan artikel ini, perlu adanya informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi. Nah, saya mengambil
Datanya berupa studi pustaka dari internet dan buku yang berkaitan dengan tema artikel yang saya buat. Nah, dalam menyelesaikan penelitian ini, saya menggunakan metode kuesioner untuk mempermudah dalam menyebarkan pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan melalui software Google Form. Kemudian, kuesioner ini ditujukan khusus untuk mahasiswa elektro UPI 2019 karena saya telah membuat batasan yaitu hanya meliputi mahasiswa elektro UPI 2019. Kemudian penelitiannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 April dan Google Form disebar selama 24 jam. Setelah itu, data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode kuantitatif dan dijelaskan secara rinci dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diambil yaitu data yang di atas 50%. Hal ini untuk mempermudah dalam pengambilan kesimpulan. Kemudian lanjut ke kajian pustaka. Nah, ini kajian pustaka yaitu berupa kumpulan materi-materi yang berkaitan dengan judul artikel yang saya ambil. Yang pertama, karena judulnya mengenai karakter, maka haruslah kita tahu pengertian karakter. Nah, di sini ada pengertian karakter menurut bahasa, yaitu karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Menurut ahli psikologi, karakter adalah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Nah, ini ada pengertian karakter menurut beberapa ahli. Ada menurut Maxwell, Wine, kemudian Kamisa. Nah, ini bisa dilihat. Setelah itu, di sini ada macam-macam karakter. Agar kita mengetahui apa saja sih karakter yang dimiliki manusia. Menurut Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, macam-macam bentuk karakter antara lain, yang pertama religius, 2 jujur, ketiga toleransi, 4 disiplin, 5 kerja keras, 6 kreatif, 7 mandiri, 8 demokratis, 9 rasa ingin tahu, 10 semangat, kebangsaan, 11 cinta tanah air, dan sebagainya. Kemudian, kita juga perlu tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi karakter seseorang. Nah, di sini ada faktor eksternal, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga contohnya. Lingkungan pendidikan anak yang pertama dan utama adalah lingkungan keluarga, karena dalam keluarga, anak pertama kali memperoleh pendidikan dan bimbingan. Nah, dikatakan utama karena sebagian besar di kehidupan anak adalah dalam keluarga. Kemudian, lingkungan keluarga sebagai salah satu faktor penentu yang berpengaruh dalam perkembangan pribadi anak. Dapat dibagi lagi menjadi 3 aspek, yaitu kondisi ekonomi, kerekatan orang tua, serta pola asuh orang tua. Ada juga faktor non-fisik, yaitu biasanya manusia yang ada dalam organisasi, terutama dalam hubungan atau interaksinya. Dengan kata lain, dalam lingkungan kerja, terdapat hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan mesin, manusia dan dengan kendaraannya, dan sebagainya. Nah, ini ada faktor internal, merupakan faktor pendukung atau penghambat yang berasal dari dalam diri individu sendiri. Salah satu faktornya yaitu kepribadian awal siswa adalah soft skill. Soft skill pada dasarnya merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian, nah ini kan kita mengaitkan karakter dengan kebiasaan. Ini ada pengertian kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
atau KBBI, kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya. Dalam istilah antropologi, kebiasaan adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seseorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Nah, kemudian ada mengapa sih karakter seseorang berbeda-beda? Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik. Di sini dijelaskan faktor genetik apa saja yang meliputi kromosom, DNA, dan gen. Kemudian juga ada mutasi DNA. Ini secara ilmiahnya, dan ini ada adaptasi. Manusia adalah spesies puncak yang memiliki kemampuan adaptasi paling baik di antara makhluk lainnya. Nah, dari sekian banyak kemampuan adaptasi yang pernah dilakukan oleh manusia, perubahan fisik dan karakter adalah sebagian hal yang terjadi akibat adaptasi ekstrim tersebut. Nah, kemudian juga ada faktor lingkungan, yaitu faktor pergaulan. Semakin sering dan semakin lama ia berada dalam suatu lingkungan, maka pikirannya akan terus merekam aktivitas yang terjadi dalam lingkungan di sekitarnya tersebut. Kemudian, karena objek yang kita bahas yaitu telepon genggam, maka di sini ada pengertian telepon genggam. Telepon genggam adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional. Saluran tetap tetapi dapat dibawa kemana-mana. Adapun manfaatnya yaitu untuk bertukar informasi, media hiburan, penyimpanan data, media pembelajaran yang berbasis online, media untuk menyalurkan kreativitas, dan sebagainya. Nah, setelah menyebarkan kuesioner tadi, maka saya mendapatkan hasilnya yang kemudian saya analisis dengan metode kuantitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Nah, ini hasilnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 38 responden yang semuanya itu merupakan mahasiswa Teknik Elektro UPI 2019. Di sini ada pertanyaan pertama yang mewakili pernyataan penggunaan telepon genggam terhadap mahasiswa Teknik Elektro UPI 2019. Nah, berdasarkan diagram, diketahui 89,2% mahasiswa sangat sering menggunakan telepon genggam. Nah, kata sangat sering di sini yaitu mencakup lebih dari 5 kali sehari menggunakan telepon genggam. Nah, kemudian dan yang 10,8% menjawab sering. Sering di sini yaitu 3-5 kali sehari. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua yang mewakili pernyataan pengetahuan mahasiswa mengenai cara mengenal karakter dari kebiasaan memegang telepon genggam. Nah, di sini terdapat 59,5% siswa mengetahui bahwa karakter seseorang dapat diketahui dari kebiasaannya menggunakan telepon genggam. Nah, dari sini sebagian besar mahasiswa sudah menyadari bahwa karakternya dapat diketahui dari kebiasaannya menggunakan telepon genggam. Sedangkan 37,8% diantaranya tidak mengetahuinya. Maka dapat disimpulkan dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden menyadari bahwa karakter seseorang dapat diketahui dari caranya memegang telepon genggam. Nah, ini ada gambar yang mewakili macam-macam cara seseorang memegang telepon genggam. Di sini ada dibagi menjadi tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Nah, ini ada juga berdasarkan hasil penelitian sebanyak 18 responden termasuk ke dalam tipe A. Saya mencantumkan kriteria yang merupakan indikator dari karakteristik
seseorang yang menggunakan telepon genggam dengan cara tipe A. Nah, di sini saya mengambil data terbanyak untuk menentukan karakteristiknya. Karakteristik menurut berdasarkan hasil data yang saya peroleh dari kecocokan beberapa responden, bahwa responden atau mahasiswa dengan cara menggunakan telepon genggam dengan tipe A memiliki karakteristik pekerja keras, ambisius, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, efisien, dan fleksibel, dan sebagainya. Kemudian ini untuk kriteria-kriteria tipe B, saya memperoleh kecocokan dari beberapa 18 responden yang menggunakan telepon genggam dengan tipe B, yaitu memiliki karakteristik sensitif, imajinatif, suka membantu, simpatik, memiliki intuisi yang kuat, memiliki kepribadian yang aktif, tidak sabaran, dan sebagainya. Nah, ini ada kriteria-kriteria tipe C. Ini ada 9 responden. Karakteristiknya yaitu memiliki kreatif, memiliki banyak bakat, asosiasi yang luas, dermawan, cerdas, percaya diri, bekerja keras, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, dan sebagainya. Dan ada 3 responden yang termasuk ke dalam tipe D, memiliki karakteristik kreatif, cerdas, dan berpikiran tajam, pandangan realistis, cinta keindahan dan seni, dan sebagainya. Nah, lalu apakah keterkaitan antara kebiasaan dan karakter? Berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan kepada responden, sebagian besar responden menjawab, nah ini ada sebanyak 83,8% responden menjawab adanya keterkaitan antara kebiasaan dan karakter. Sedangkan sisanya menjawab tidak. Nah, sebagian responden menjawab keterkaitan antara kebiasaan dan karakter, yaitu karena habituasi atau kegiatan yang sering dilakukan seseorang cenderung akan memperlihatkan bagaimana sikap, perilaku, dan karakteristik yang dimiliki seseorang. Karakter adalah sifat asli dari dalam diri. Sifat seseorang akan keluar ketika sedang melakukan kegiatan. Jika kegiatan tersebut terlalu sering dilakukan, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, itulah keterkaitan antara kebiasaan dan karakter. Kemudian yang terakhir yaitu penutup, ada simpulan ini, kemudian ada saran. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga banyak sekali cara untuk mengenalinya. Tidak hanya terpaku pada cara menggunakan telepon genggam saja, tetapi karakteristik seseorang dapat diketahui dari bagaimana ia berbicara, bagaimana tulisan tangan, atau kebiasaannya menggunakan alat tulis dan sebagainya. Kita bisa menelitinya. Jadi kita tidak hanya terpaku terhadap bagaimana mereka menggunakan telepon genggam. Nah, saya menjadikan telepon genggam sebagai objek karena saya melihat begitu banyak atau begitu tergantungnya masyarakat sekarang terhadap telepon genggam, sehingga telepon genggam menjadi barang yang sangat wajib untuk dimiliki dan harus sekali dan sangat menunjang sekali bagi masyarakat dari berbagai kalangan dalam untuk mempermudah dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, nanti saya akan cantumkan aturan penulisan dari artikel jurnal ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan maupun kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.